gua tuh punya dua usaha. Jadinya yang satu namanya CV Butik Mustika, yang satunya CV Butik Lestari. Itu CV semua? Iya, CV. Jadi biar ya namanya juga nama pasti jadi doa gitu kan. Di situ kali ya. Jadi dari SMA itu dulu tuh emang suka jualan. Lo? Jadi gue dulu pusing, terus itu gue jual, pokoknya tiap minggu itu harus laku segini, tiap hari itu harus laku segini gitu, hasilnya berapa gue tabungin gitu. Wow. Buat jajan. Jadi lu SMA udah berpikiran kalau lu harus menghasilkan dengan bisnis lu. Pokoknya cuan aja. Cuan everywhere ya. Kira-kira lu ini dari keluarga yang memang basically-nya lu pedagang atau bukan? Kalau dari bapak gue sih emang dia itu usaha sih, wira swasta gitu kan. Jadi dari untuk keluarga orang tua gue juga tuh emang sih ibu gue tuh pegawai. Cuma kan kalau berapa sih gaji pegawai gitu kan, lebih kita ke usaha gitu sih. Jadi semuanya tuh dari bapak gue gitu. Berarti memang di keluarga itu ada bapak lo yang memang udah mulai usaha duluan. Nah, usahanya apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini seperti biasa gue pengen bikin video lagi karena suasananya masih di acara Womanpreneur. Jadi hari ini gue kedatangan tamu spesial nih. Wah, ini temen gue dari SMA. Sekarang beliau udah jadi perawat ya? Oke, jadi perawat di salah satu rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Nah, kita bakal tanyain keseruan apa dia jadi perawat. Seru nggak sih jadi perawat itu? Dan sekarang juga lu tuh punya usaha kan? Iya, punya usaha. Nah, keren banget nih. Udah jadi perawat, punya usaha juga. Wah. Jadi teman-teman yang lihat video ini nih harus mencontoh nih teman-teman yang udah kita undang. Kenapa sih mereka bisa berani gitu untuk jadi seorang entrepreneur dan bisa membagi waktunya. Jadi teman-teman harus dapat insight yang wow banget hari ini. Oke, kita langsung aja kenalan ya sama tamu kita. Halo guys. Gun, sebelum kita lanjut ngobrol nih ya, lu mau nggak kenalan sama teman-teman subscriber semua? Lu ini siapa dan apa bisnis lu dan sekarang pekerjaan lu apa? Halo guys, jadi nama gue Anggun. Gue sekarang kerja di Rumah Sakit Beleza Kraton di depan MBK. Terus itu sekarang itu gue lagi ngejalanin usaha, bukan gue sih, ada partner ya. Oke. Samuan lah pokoknya. Kita tuh usaha bareng sih, tapi lebih ke dia yang lebih usahanya gitu. Jadi dia yang lebih ngejalaninnya ya. Jadi dia yang bantu doang. Itu apa? Itu tuh kayak butik sih, tapi bukan butikan. Jadi kita itu kayak sistem dropship gitu. Jadi gua tuh punya dua usaha. Jadi yang satu namanya CV Butik Mustika, yang satunya CV Butik Lestari. Itu CV semua? Iya, CV. Jadi biar ya namanya juga nama pasti jadi doa gitu kan. Oh iya, gua ngecunnya CV itu adalah perusahaan ya. Oke. Jadi itu yang dibentuk sama someone lo, berdua tapi ya, berdua. Oke. Itu tahun berapa? Baru jalan 2 bulan ini sih. Baru jalan 2 bulan. Kenapa lo mau bentuk itu? Ya karena apa ya? Karena mungkin basicnya di situ kali ya. Jadi dari SMA itu dulu tuh emang suka jualan. Lo? Jadi gue dulu tuh pernah jualan Shopee Martin gitu kan. Jadi gue kreditin tuh. Oh iya, tahu gue Shopee Martin. Ke teman-teman gue tuh dulu gue suka kreditin kan. Udah itu gue dulu pernah jual apa? Nasi goreng dulu pas SMA. Jadi gue bungkusin, terus itu gue jual, pokoknya tiap minggu itu harus laku segini, tiap hari itu harus laku segini gitu, hasilnya berapa gue tabungin gitu. Wow. Buat jajan. Jadi lu SMA udah berpikiran kalau lu harus menghasilkan dengan bisnis lu. Pokoknya cuan aja. Cuan everywhere ya. Nih ya, lu kan SMA udah mulai jualan. Kira-kira lu ini dari keluarga yang memang basically-nya lu pedagang atau bukan? Kalau dari bapak gue sih emang dia itu usaha sih, wira swasta gitu kan. Jadi dari untuk keluarga orang tua gue juga tuh emang sih ibu gue tuh pegawai. Cuma kan kalau berapa sih gaji pegawai gitu kan, lebih kita ke usaha gitu sih. Jadi semuanya tuh dari
dari bapak gua gitu. Berarti memang di keluarga itu ada bapak lo yang memang udah mulai usaha duluan. Nah, usahanya apa tuh? Bengkel motor. Bengkel motor. Itu tepatnya di di depan Akid Nadira, Jalan Kapten Abdul Haq Raja Basa gitu. Oke. Itu udah berapa tahun, Gun? Aduh, gitu tuh hampir 10 udah legend ya? Banget. Wow. Jadi aduh, gua tuh salut aja sih sama bapak gua. Kerja kerasnya. Lo ini nggak sih pernah dituntut nggak? Kalau kan lu sekarang perawat nih. Nah, orang tua lu sedangkan basic orang tua lu ini pegawai sama pembisnis. Nah, itu dituntut nggak sih lu untuk jadi lo harus ikut bokap aja nih jadi seorang pembisnis, dan ibu lu ngomong gini, enggak lah dia harus jadi pegawai. Nah, itu kayak mana? Kalau menurut gue sih orang tua gue itu terserah gue gitu loh. Yang penting kamu tuh jangan tergantung gitu loh. Jangan tergantung sama orang tua. Gitu. Oke. Kamu harus usaha sendiri gitu loh. Jadi kalau bisa tuh kamu harus berdiri di atas kaki kamu sendiri gitu. Setuju. Dan lo akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang perawat. Ya, karena itu kemauan dari ibu gua pertamanya kan. Karena gue juga bingung waktu itu. Aduh, gua nggak diterima di mana-mana. Lo tau kan? Aduh, kata teman-teman gue pada keterima nih ya di Unila, di sini, di sana. Jadi insecure ya? Gak tahu gue di mana. Aduh, gue mau kemana ini kata gue. Udah mentok banget itu. Akhirnya dikasih pilihan, udah jadi perawat. Iya, udah pikir gue. Gila, lu bingung, lu nggak terima kemana-mana. Iya, gue nggak terima kemana-mana. Lu tahu nggak di SMA yang paling dasar, peringkat dasar tuh siapa? Gua sama Irwan. Dan gua itu gua apa ya? Di saat yang lain, wih enak banget keterima. Dan gua belum tahu gua keterima di mana-mana, dan gua nangis dong. Gua pernah nangis. Nangis sama Irwan, gua bilang gini. Now, kayaknya kita ini memang paling bodoh nih di SMA nih ya, khususnya di IPA gitu kan. Mungkin nggak sih kalau kita diterima gitu. Dan pas hari H-nya pengumuman, gue tuh daftar di IAIN sama di Polinela. Karena gue udah insecure kalau gue daftar di Unila. Akhirnya gak gue daftarin. Daftar di situ aja gue. Dan gue qadarullahnya gue keterima dua-duanya. Oh, kaget gue. Wow. Si Irwan enggak. Nah, jadinya akhirnya kita orang pisah tuh. Udah gak ngobrol-ngobrol lagi. Makanya di situ gue bilang, oh ternyata hoki hidup gue. Kadang iri sih ya, gimana iri kok dia bisa terima sih, gue enggak gitu loh. Kadang-kadang apalagi kalau misalkan ngedengerin omongan orang, gue kesel banget itu. Dan lu pusing nggak sih selama lu belajar jadi? Kan lu ini perawat bukan mau lu kan? Iya. Dan pastinya ketika sesuatu yang bukan mau lu nggak sepenuh hati menjalankannya. Sebenarnya sepenuh hati itu. Oh, sekarang udah sepenuh hati. Ya. Duit sih, kita kuliah mahal-mahal kan pakai duit. Asli, kan? itu mahal banget. Apalagi kesehatan swasta. Swasta. Gimana tuh, gue tuh mikirnya nanti bapak gue bisa nggak ya ngebiayain gue gitu kan. Padahal walaupun punya bisnis sendiri ya. Iya, padahal kan ya pastinya kalau ini jalan terus ada gitu kan. Ya emang kalau kita niat sih pasti ada. Tapi pusing nggak? Pusing. Pusing banget lah pokoknya. Sampai ya kayak diomongin sih gitu ya. Diomongin sama? Ya adalah keluarga gitu. Jadi kan pasti tuh setiap kita kumpul keluarga gitu kan. Oke. Ditanya, masuk mana? Iya apa sih kata gua kan. Oh, itu sering banget, Ngun. Iya, sering. Kata Gua juga sering ditanya, udah kerja di mana? Kalau dulu gua jawabnya, karena gua masih kerja kan dulu, gua jawabnya enak gitu. Gua udah kerja di sini gitu. Nah, kalau sekarang kan gua gini aja freelance nih. Pas ditanya kerja di mana, gua harus lawan ngomong, gue nggak kerja, gue bilang gitu aja. Tapi gue dengan cara gue yang pede gitu kan. Gue nggak kerja. Ketika gue nunjukin kepedean gue, ya udah dia mau nanya apa lagi, terserah lo lah. Gue bakal jawab gitu. Iya kayak gitu sih. Entah gue juga bingung. Kenapa ya? Itu kan privasi. Privasi benar. Gitu kan. Kita tuh ngerasa down kan kalau ditanya gitu. Yes. Kan. Masuk mana? Nggak masuk mana-mana pikir gue. Menurut gue ya, ketika orang nanya, sekarang kerja di mana? Itu adalah tolak ukur mereka untuk respect ke kita. Iya benar. Itu yang gue rasain ketika gue ketemu sama temen gue yang memang beliau udah jadi, dan ketemu gue gitu. Kita barengan tuh. Nah, ditanya kan sama temen gue, lu kerja di mana sekarang? Itu beda rasanya. Iya. Dia lebih happy-nya itu beda ketika
ngobrol sama yang memang udah jadi gitu. Ketika ketimbang sama kita yang itu sih yang gue rasain gitu kan. Gila ini dalam hati gue, oh ternyata tolak respect orang ini diukur dari kerjanya. Menurut gue kan, nah, makanya ketika ada orang yang nanya, lu kerja di mana? Apa sih? Risih. Memang lu risih kan? Nah makanya itu lu ngapain harus nanya itu sih gitu. Nah untuk yang sering nanya begitu tuh udah kurang-kurangin lah. Karena tiap orang tuh punya ceritanya masing-masing gitu. Belum tentu ketika lu tanya lu kerja di mana, dia lagi kerja kan. Bisa jadi dia lagi nganggur terus hilang bad moodnya. Nah, lu untuk ngejaga sesuatu itu memang harus perlu kehati-hatian, guys. Jangan asal-asalan ya. Betul. Oke. Lu pernah nggak bantuin bokap lu di bisnisnya? Tiap hari sih. Tiap hari? Iya. Itu bengkel, jadi lu bantuin apa? Kasirnya gue. Oh, kira lu montirnya. Gue lebih yang ngitungin duitnya lah gue. Mm-mm. Nah itu gue seneng sih, terus itu kayak stok barang gitu kan, apa nih yang habis, gue catet apa yang habis gitu kan. Terus itu kalau misalkan kurang apanya gitu, oh ini bayar segini nih, kita kan harus tahu pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Apalagi kan kalau misalkan ada sales tuh, kita catet gitu kan berapa pengeluarannya, oh dapatnya hari ini segini gitu sih. Itu berarti basically-nya lu memang udah punya, lu bantuin itu dari kecil apa? Dari gue SMP kayaknya. Dari lu SMP? Oh berarti ada sepupu gue ngomong gitu kan, kalau misalkan bapak nggak ngasih gitu kan, bapak itu kan nggak pernah cuma nanya mau apa gitu kan. Nah, jadi paling nyisihin si 30.000 sehari gitu kan untuk bayar sekolah, jadi dia nggak pusing gitu loh. Jadi lo kumpulin sendiri aja gitu, jadi jangan semuanya bapak gitu kan, kamu harus ngumpulin sendiri gitu loh. Dengan cara lo kerja di bengkel itu jadi pas gue bayar SPP dulu tuh gue nggak susah gitu loh, karena memang udah dididik begitu ya. Dari dulunya. Jadi ya udahlah pikir gue. Ya ada positifnya ya, ketika orang tua kita adalah pengusaha, ya kita dididiknya dengan cara yang mereka juga gitu kan. Oke. Nama bengkel bokap lo apa? Gun Service. Itu kayaknya nama lo ya? Enggak lah, nama bapak gua. Gua kira nama Gun. Gua Gunawan. Oh Gunawan, bukan Anggun. Bukan. Tapi lo punya keinginan nggak ketika kan nggak selamanya kita sehat kan, dan nggak selamanya badan ini fit kan. Terus menjadi seorang perawat pastinya capek dong. Iya, capek banget sih. Capek. Lo punya pikiran nggak? Gua di umur segini lah gua harus berhenti menjadi seorang perawat dan gua harus punya usaha sendiri. Pernah berpikiran begitu nggak? Pernah sih. Pernah kalau gue lagi buntu gue mikir kayak gitu kan. Aduh, kayak mana ya kata gue kan, masa mau sampai kapan gitu kan. Cuma kalau misalkan kita mikirnya kita pengen minta yang lebih gitu kan, udahlah jalanin dulu aja kata gue gitu sih gue mikirnya. Nanti pasti ada waktunya gitu kan. Cuma kapan gitu kan, gue cuma nggak bisa berekspektasi sih. Karena kan yang menentukan ya dia Allah kan. Kita cuma bisa mengayal lah. Ngayal aja, tiap hari ngayal aja kan. Aduh. Akhirnya di perawat ini lu memang benar-benar udah totalitas ya? Iya, totalitas. Pagi, sore, kerja, pulang malam gitu sih. Apalagi lagi pandemi kayak gini kan, jadinya harus ya hati-hati lah. Pokoknya jaga diri sendiri lah, jaga kesehatan gitu yang penting itu. Karena di rumah kan ada keluarga kan. Kita punya orang tua gitu kan, pulang tuh harus bersih. Gitu, intinya itu gitu. Lu kan perawat nih, kan sekarang lagi COVID nih. Itu kena efek nggak sih? Iyalah pasti kan. Pokoknya teman-teman gue yang udah batuk pilek itu dilarang masuk gitu kan, untuk ngejaga teman-teman yang lain gitu loh. Stay safe pokoknya. Lu kayak gitu, wah lu kan artinya yang lebih dekat ya daripada kita gitu kan. Karena lu yang memang basically di rumah sakit gitu ya. Dan lu tahu tuh ada teman-teman lu udah banyak yang kena. Nah lu ada rasa takut gak sih? Takut sih pasti ada gitu kan. Cuma gimana nih biar gua ngehilangin rasa takut gue ini. Jadi gua harus ngejaga gitu kan. Pulang malam gua langsung mandi, terus gua suka nyeduh air jahe tuh. Gua sering banget. Karena untuk imun ya. Bapak gua tuh suka stok gitu kan. Jadi jangan takut ya tadi kayak gitu kan. Yang namanya pekerjaan tuh pasti ada resikonya gitu kan. Kalau memang udah aja nih mau gimana gitu kan. Jadi ya udahlah kata bapak gue jalanin aja gitu.
Nah, untuk yang punya usaha jahe nih ya, wah ini market nih untuk teman-teman semua. Oke deh, di COVID ini ya, sekarang kan di COVID nih. Jadi teman-teman yang punya usaha-usaha kayak wedang atau jahe itu ya cocok banget nih untuk di brandingin, untuk dijualin dan memunculkan brand teman-teman gitu ke permukaan biar pas lah. Kayak sekarang yang lagi hype banget itu adalah apa? Susu steril tuh. Ini Bear Brand. oh iya, Itu lagi wah mahal banget sekarang. iya 9.000 apa sampai 10.000. Wah, kata di Jakarta, gue punya teman di Jakarta, dia jualan itu cuy. Jadi laku keras ya. laku keras. Wow, duitnya banyak kata gue. Oke. Nah makanya itu kan ketika memang lagi ada momentum ya. Ini sebenarnya momentum gitu. Menurut gue ini momentum yang ketika cocok nih ya, usahanya cocok di momentum ini kayak jahe, terus susu beruang, vitamin C, kan itu lagi bener-bener dicari kan. Iya. Nah makanya teman-teman yang punya usaha itu, munculin aja tuh usahanya, di brandingin. Semoga laku keras. Butuhin kan. Cuma jangan jual harga yang ketinggian banget. Gitu. Itu jeleknya. Ya mungkin nggak salah sih ya, karena memang lagi dibutuhin, terus barangnya langka, makanya harganya naik. Kayak pernah gue ketipu 10 juta. Pernah gue ketipu 10 juta di tahun 2020. Itu gue sama istri gue. Gara-gara gue beli masker. Oh iya. Aduh. Itu gue mikirnya gini. Karena mikirnya dulu gue kapitalis banget. Jadi gue mikirnya gini. Ketika masker ini gue jual, gue dapet duit banyak. Mungkin Allah nggak suka tuh dengan cara pikiran gue kan. Akhirnya gue kira lancar-lancar aja. Gue nemuin orang yang jual masker. Nih punya nih, dulu harga 200.000. Iya. Itu murah. Karena harganya bisa gope. Akhirnya, mah kamu punya duit berapa? 10 juta katanya. Oke, ambil 10 juta kita beliin masker. Beliin. Gue kira bakal lancar gitu kan. Qadarullahnya kok seminggu ada curiga gua. Kok barang belum datang ya, katanya dari daerah situ kayak Jakarta kan. Deket dong ke Bandar Lampung. Oh, ada ini katanya, ada PSBB. Oke, nunggu lagi. Masuk 2 minggu. Kok belum datang ya katanya. Gua nanya gitu kan. Mulai agak curiga ini gua. Wah, jangan-jangan orang ini ngijangin gua gitu. Gara-gara duit banyak kena tipu ini gua. Sebenarnya rumahnya tahu juga gua kan, rumah tahu. Dia itu suaminya perawat. Nah, karena buat gue yakin buat gue beli sama dia karena suaminya perawat. Oke lah, suaminya perawat, kayaknya gue nggak mungkin ditipu gitu kan. Pas sudah 2 minggu kok belum datang juga. Kata dia barangnya kosong. Lah, terus lu ngomong seminggu kemana kata gue. Jangan main-main, duit gue habis nih, gue bilang gitu kan. Wah, itulah gara-gara gue mungkin hawa ya. Di situ gue langsung mikir gini. Oh, mungkin gua hawa lah di situ. Dan Allah nggak suka dengan cara gue yang begituan. Makanya ketika ini lagi apa ya, lagi hype-hype-nya nih susu beruang dan minuman-minuman imun lain lah ya. Kalau memang lagi banyak stoknya ya jangan dimahalin lah. Iya, kasihan tahu. Harus di itu. Iyalah, lo di kantor sering minum begituan? Iya, kita tuh paling pernah sih, nggak sering gitu, pernah dapat vitamin C itu pasti dikasih ya. Terus itu UC kan, ya, UC itu karena ya buat imun kita sendiri, buat kita yang kerja gitu kan, pasti dikasih kalau itu. Oke. Oh iya, gue mau nanya nih ya, usaha lo bergerak di fashion. Ya. Dan itu apa namanya tadi? CV Butik Lestari sama CV Butik Mustika. Oke, itu beda? Sama sih, cuma beda nama doang. Cuma 2 toko gitu. Jadi yang satu dia yang pegang, yang satu gue yang pegang gitu. Tapi barangnya sama? Barangnya beda. Oh, barangnya beda. Cuma beda toko aja. Cuma jualannya sama gitu. Oke. Dia megang yang? Dia megang Butik Lestari. Butik Lestari. Iya. Itu kayak kalau gue denger Butik Lestari kayaknya barangnya cewek semua ya? Iya, bener. Oke, itu lebih kemana sih? Ke piyama atau ke apa? Itu tuh lebih ke apa ya? Sekarang tuh kan lagi stylishnya itu
setelan yang ada rajut-rajutnya, ada yang bentuk kebayanya. Nah itu pasti banyak yang dicari sih. Akhirnya ya udah ke situ aja gitu kan. Yang dicari gitu. Jadi saling tukar pikiran sih, sekarang modelnya apa nih gitu kan, karena gue yang tahu ini nih modelnya, nah dia nyari gitu. Ada Instagramnya? Ada. Apa itu kalau teman-teman mau unjungin? CV Butik Lestari. Sama aja. Satunya memang udah jadi satu di situ. Ini ada tokonya atau online aja? Online aja. Sementara ini online karena pandemi gini sih. Dan kita lagi masih ngumpulin pundi-pundi yang lainnya. Wow. Tapi lu udah udah memikirkan, ya lu udah mulai lah, intinya lu udah mulai usaha. Iya. Walaupun lu masih kerja sekarang kan. Itu udah keren sih ya. Ya gue dulu kayak gitu. Gue dulu kalau gue orangnya nekat gitu, maksudnya gue nggak mikirin ketika gue resign ketika gue udah nikah gitu. Gue resign ketika gue udah nikah, dan itu gue belum tahu mau kemana-mana gitu kan. Ya ujung-ujungnya gue nganggap diri gue adalah orang yang ngasal nekat gitu. Dan istri gue, anak gue harus butuh makan. Gue nggak mikirin ke situ. Gue mikirnya gini, mah kalau kita punya usaha, kita sukses, kita seneng. Intinya gue gitu aja dulu kan. Gue nggak mikirin, lu tuh udah punya istri, lu harus ngasih makan anak orang, dan lu udah punya anak gitu kan. Lu nggak bisa idealis lagi gini. Akhirnya bangkrut, banyak yang bangkrut. Cuman di situ gue sadar gitu kan. Oh iya, gue ini udah punya buntut istilahnya kan. Gue udah punya buntut, gue nggak bisa main-main lagi gitu. Ya selama gue nikah 2018 udah banyak gagalnya, sampai minus 15 juta. Keren tapi. Tapi gue nggak kapok ya, malah gue jadi pengen semangat. Coba terus gitu kan. Iya. Nah, makanya ketika gue ketemu teman-teman yang mau mulai usaha, ya gue, karena gue memang udah duluan mulainya gitu kan, gue bilang pasti lu sukses. Intinya lu bakal sukses ketika lu nggak ngalah duluan sama mimpi lu gitu kan. Makanya lu udah mulai ini, gua acungin jempol, lu keren. Lu abis modal berapa untuk buka itu? Nggak pakai modal sih, cuma modal iklan aja gitu kan. Jadi kan kadang gue bilang gini, apa kita endorse aja biar banyak yang laku gitu kan. Jangan dulu, sabar dulu, kita pasang iklan dulu aja biar ada ulasan. Oh berarti lu udah pernah main iklan di IG Ads ya? Iya. Itu kan barang memang gak ready, apa ready? Gak ready. Jadi tuh misalkan orang pesen gitu melalui Tokped itu loh. Pokoknya ribet sih. Cuma mungkin awalnya harus kayak gini nih, karena kan kita belum punya modal gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus dropship dulu gitu. Lu pernah baca-baca buku nggak? Baca-baca buku orang-orang yang udah sukses gitu. Kalau gua pas itu gini, sebelum gua ketemu sama usaha gua, jadi gue itu menginvestkan waktu gue pulang kerja, karena 2017 tuh gue belum nikah. Jadi gue memang usaha itu di 2013 kan. Pulang kerja, gue ngapain di rumah gitu kan. Paling cuman tiduran, besoknya kerja lagi gitu kan. Kalau gue gini terus kayaknya menurut gue capek gitu, hati gue capek gitu kan. Akhirnya menginvestkan waktu gue berangkat ke Gramedia. Di sana gue moto, ya kalau ketahuan mungkin dimarahin kan. Tapi gue nekat, gue foto, gue baca. Ya karena gue nggak ada duit, memang nggak ada duit. Ya lu tau lah kerja gitu kan, duitnya gajiannya pas-pasan, dipakai buat lain-lain. Kalau mau beli buku nggak cukup. Udah gue ke Gramedia, gue baca di sana. Gue tuh sambil mimpi di sana, sambil ngayal. Kerjaan gue ngayal, gue. Kerjaan gue ngayal sudah. Kalau gue kayak Bob Sadino, wah mantep ini kayak. Kalau gue buat kayak gini mantep. Ya itu tiap hari gue ngayal gitu. Cuman ya dari mimpi itu ya, karena banyak orang yang bergerak dan semangat gara-gara mimpinya gitu kan. Makanya dari mimpi itu gue, gue bakal sukses lah suatu hari nanti gitu kan. Bakal ketemu jalannya. Ya itu untuk investasi itu butuh waktu yang panjang, Man. Betul banget itu. Nah lu pernah ngayal gak? Tiap hari gue ngayal. Aduh, pokoknya bukan lebih ngayal sih, target gitu kan. Target ya. Apalagi seorang perempuan ya. Iya. Ya gimana? Ya. Tapi gimana
ya, pokoknya tahun ini nih gue harus punya sesuatu yang baru gitu loh. Yes, entah itu jodoh, tempat tinggal, yes, gitu kan. Siapa sih yang nggak mau punya tempat tinggal sendiri gitu. Bener. Kan? Itu mimpi gue, pengen banget gue punya rumah sendiri. Tapi udah kepikiran buat nikah belum? Kepikiran gimana ya? Biasanya kalau perempuan itu yang dia udah kerja, terus dia udah tahu cara ngasilin duit gimana, itu pasti nggak jauh-jauh lah omongannya. Gue pengen nikah loh gitu. Gue gitu. Kalau sekarang ini kayaknya belum sih. Gua belum masih fokus aja gitu. Masih fokus. Ngumpulin cuannya. Yes. Gitu kan. Lu umur berapa sih sekarang? Berapa ya? 17 gitu. Berapa ya umur gue ya? Mau masuk 24 sih nih sekarang. 24. Wow. Tapi ya itu ya yang teman-teman gue ketika umurnya dia udah nginjek 23, 24 ya itu udah gue apa sih? Gue udah kerja nih gitu kan. Pasti ngode-ngode. Lu pernah ngode gak lu? Iyalah. Ya gimana ya? Tapi ya udahlah, sabar pasti kok. Temen pasti pernah bakal juga ya. Temen gue tuh pernah ngomong gini katanya. Kalau kita emang ada niatnya nanti pasti ada jalannya gitu sih. Oke. Rezeki itu kan nggak disangka-sangka ya. Kita nggak tahu loh 10 tahun ke depan itu dia itu jadi apa gitu kan. Kita nggak tahu. Makanya jangan suka lah ngerendahin orang gitu ya. Oke, setuju gue. Ya kan? Setuju gue itu. Iya kan? Kadang orang-orang tuh suka banget gitu ya namanya rendahin gitu kan. Cuma ini kata dia, kadang gue tuh suka mau nangis tau gak sih kalau misalkan dari cerita bapak gue yang bikin gue, kamu harus kayak gini gitu loh, jangan sampai kayak saya gitu kan. Itu tuh yang bikin gue, aduh kata gue lemes banget kalau udah denger itu. Pasti pahit lah. Iya pahit banget itu. Bokap-bokap kita yang udah duluan gitu kan, udah duluan merasakan asam garamnya ya, pasti mereka punya cerita yang bikin anaknya, gue nggak bakal kayak gini, gue harus bisa buktiin kalau orang tua gue ini mendidik gue dengan hebat gitu. Iya, gue itu, makanya gue tuh sempat bikin apa ya, kayaknya baru pertama gitu loh gue buat orang tua gue tuh bangga gitu kan. Karena lo jadi perawat ini ya, atau gimana? Gimana ya, nggak juga sih kalau gitu tuh. Jadi kan pernah tuh kita tuh wisuda tuh, jadi kan ada terbaik 1, terbaik 2, Oke. kan. Gue tuh nggak nyangka loh, padahal apa sih kerjaan gue tuh di kuliah itu gue ngapain pikir gue kan. Karena kan kadang gue tuh kurang gitu interaksinya tuh gue kurang gitu kan. Gue tuh kalau misalkan mau ngomong tuh kadang gue kurang berani lah gitu. Tiba-tiba nama gue peringkat ketiga, kata gue peringkat nih kata gue kan. Kita harus ngegandeng orang tua kita kalau maju ke depan. Itu gue bangga banget, sumpah aja gue bangga banget gitu. Tapi nggak ini ya hasilnya gitu kan. Ternyata ibu gue sendiri yang ngarahin tuh. Ya ini hasilnya gitu, gue sadar banget itu. Iya. Apa? Ya mereka, gue susah ngomong. Karena mereka nggak ngeliat kita kerja, bukan berarti mereka nggak happy sih. Karena happynya seorang orang tua itu bukan dilihat dari materi aja ya. Iya benar. Nah kayak lu banggakan orang tua lu dengan peringkat lu, tuh udah happy banget kan. Lu bisa ngeliat raut wajahnya. Gue gak pernah kayak gitu sebelumnya gitu kan. Karena gue SD itu kayaknya gue biasa aja. Bego banget lah perasaan gitu kan. Apalagi dalam hitung-hitungan gue bego gitu kan. Terus setelah gue namanya kalau kita pasti ada kemauan, pasti ada jalan sih itu. Itu yang gue selalu pegang gitu kan. Terus itu kita tuh harus punya tutor gitu loh. Untuk biar memotivasi kita gitu kan. Ya, kalau gue sih tutor gue ya dari pengalaman dari bapak gue sendiri sih itu. Yang lu jadiin pedoman gitu. Ya. Pokoknya kamu jangan kayak gini katanya. Kamu jangan kayak gini, kamu harus bisa sendiri gitu loh. Karena banyak orang ini ngelihatnya ketika udah jadi sih. Ketika udah jadi. Mereka nggak ngelihat prosesnya. Ya mungkin orang nggak bakal ngelihat bokap lu kalau bokap lu nggak bisa nunjukin kalau ini udah 10 tahun lo jalan bisnisnya gitu kan. Pasti orang bakal tetap ngerendahin. Ya begitulah. Yang cerita bokap gua, ibu gua juga ya sama aja lah, semua pahit gitu kan. Apalagi mereka orang yang belum kenal sama namanya kecanggihan gitu kan. Makanya wah, untuk teman-teman semua ya yang masih punya bokap nyokap nih, wah lu harus apa ya? Lu harus
banggain lah mereka ya dengan cara lo ya, dengan cara lo, atau bisa jadi dengan cara yang mereka pengenin juga bisa. Karena kayak lo ya, lo kan ibu lo yang pengen lo jadi perawat ya. Iya. Nah dengan cara begitu ya lo terima dengan ikhlas, dan akhirnya dia bangga juga gitu kan. Lo bisa ranking 3 itu seluruh. Iya, dari seluruh ini sih, seluruh yang orang-orang yang di kampus Iya. itu. Wow, itu ada berapa orang? Berapa waktu itu ya? 115 apa 100 gitu ya? Banyak loh itu. Gua dulu SMA gua dari IPA kita ada berapa ya? 110 mungkin. Iya, mungkin. Dan gua 109. Lu Gue aja itu, gue tuh nggak pernah dapet peringkat 1, 2, 3, gue nggak pernah sama sekali. Paling itu tuh paling ya waktu itu juga sama Dimas tuh paling selisih 11, dia 15, gue 12 gitu. Gue nggak pernah 1, 2, 3 gue nggak pernah. tapi seenggaknya lu nggak pernah dasar. Gua dasar Ngun. Tapi ya itu ya, gua selalu pede aja dengan jalan hidup gua gitu, karena ya kita nggak bisa menghakimi kan. Itu udah memang udah, mungkin gua dapet nilai jelek karena gua malas belajar. Memang gua akuin gua malas belajar. Yang gua tahu gua hanyalah lagi ada guru, gua main futsal. Karena hobi gua futsal dulu kan. Jadi gua nggak mikirin, ayo udahlah nanti juga ada punya ceritanya. Ya itu pikiran bodoh seorang Ilham itu, oh sesimpel ini gitu kan. Nah, kayak ketika gue dapet nilai yang anjlok, ya sempat nyesek sih. Gila, di antara 110 orang gue 109 boy. Malu banget gitu kan. Aduh. Nah tapi gue mikirnya gini, mungkin kalau gue di IPS gue nomor 1. Dengan PD-nya tolol gitu. Oke Gun, gini ya, lu punya motivasi nggak buat adik-adik semua nih ya yang nonton video ini? Pasti banyak kan yang pengen jadi perawat. Nah, untuk jadi perawat itu enak nggak sih? Dan lu punya motivasi nggak untuk semua? Lu harus jadi perawat nih gitu. Perawat itu enak atau gimana? Gimana ya? Sekarang ini memang lagi dibutuhin banget tuh perawat gitu kan. Karena kan banyak sih ya, karena pandemi ini pada gugur gitu kan, pada meninggal. Iya benar. Gitu kan. Pasti mereka tuh sangat butuh, apalagi sekarang tuh ada bukaan tuh yang di Jakarta itu jadi untuk perawat COVID, relawan COVID ya. COVID itu lumayan gitu juga. Lumayan gajinya. Memang benar. Ya bisa ya kalau memang perawat otaknya bisnis, ya tetap bisa jadi bisnismen kan ya. Itu gede banget. Iya gede banget. Pokoknya jangan pernah berpikir untuk kalian kerja di luar negeri deh. Kan lagi pada ini ngincer cuan ya. Yes. Benar. Gua harus keluar negeri nih gitu. Biar kan. dapat duit banyak. Dapat duit banyak gitu kan. Sebenarnya gimana ya? Kalau menurut gua nih ya, kalau bisa kita ke sana itu untuk jalan-jalan lah, jangan buat kerja gitu kan. Gua. Udah di sini aja kerjanya gitu kan, Indonesia aja gitu kan. Ngapain sih kita kerja di negeri orang gitu kan? Emang sih ada hasilnya gitu kan. Cuma kan kerja di udah sih happy aja gitu kan. Jangan terlalu gimana gitu kan. Lo pahit gak sih jadi seorang perawat kan? Pahit boy, gila. apa tuh? Gue itu ya udah daftar Unila nih. SNMPTN. Oke. Dapat undangan itu. Polinela kan kita kesana itu kan. Gak dapet juga. Terus itu gue daftar Poltekkes. Nggak kena juga? Nggak kena, gue ngambil apa ya kemarin itu ya? Kesehatan lingkungan gue. Tapi gue bego ya kata gue kan. Gue nggak masuk mana-mana kata gue kan. Sampai ada temen gue tuh ngomong pas sebelum SBMPTN kan, gue tuh galau banget tuh. Gue sering ke rumah dia tuh. Kata gue, kayak mana ya? Kata gue ini nggak masuk mana-mana. Masuk loh, gue pasti masuk kata dia. Dia nyemangatin begitu? Kata dia kayak gitu kan. Ternyata pas ujian tuh nggak masuk gue. Aduh, udah itu down banget. Pas ketika lebaran kan, itu tuh kalau nggak salah itu abis pengumuman itu nggak lama itu lebaran kalau nggak salah. Yes. Pas lebaran itu kan kumpul tuh. Masuk mana? Kata aduh. Gitu, kan. Pusing itu maksudnya. Gue tuh mau nangis, gue tanya kayak gitu kan. Ini kalau ini masuk ini nih kata dia kan, masuk ini Unila gitu kan. Isboy banget sih orang. Gitu. Ada ini nih di Telkom kata dia kayak gitu kan. Telkom Bandung kata dia. Waduh kata gue jawab apa? Gue nangis lagi gitu kan. Mana bapak gue juga nggak ada di situ posisinya. Terus sama ibu gue doang. Terus itu iya lagi daftar Bunda Delima. Apa Bunda Delima kata dia kayak gitu. Gitu kan.
karena gue swasta gitu kan, Yeah. karena gue sekolah di swasta gitu kan. Dalam hati gue awas tuh ya, kata gue kayak gue tuh kayak dapat energi awas deh, gue balas kata gue gitu, gue aduh kata gue, karena gimana ya jangan gitu sih gitu kan. Yes, bener buat lah. orang tuh down gitu kan. Sampai rumah itu gue nangis, kata gue kenapa sih, gue bilang sama dia, kenapa sih keluarga ini nih kok kayak gini gitu. Begitu kan. ya. Seharusnya nggak Aduh. boleh kayak gitu kan. Sampai akhirnya gue mutusin buat keluar, gue nyari angin, gue ke tempat teman gue itu, tempat adalah Meli lah namanya, Yeah, yeah. kan. Gue nangis gue situ, kenapa Bun ya tadi kayak gitu kan. Ya itu gue habis kayak giniin, gue habis direndahin kata gue nggak tahu masuk mana kata gue kan. Ya udah lihatannya aja nanti kata dia gitu kan, pasti ada jalan. Yes. Yang penting lu jangan pernah itulah ya, jangan pernah malu dan jangan pernah lo berpikiran, gua orang bodoh yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Yang penting lu gerak aja dulu lah. Lu itu cuman dibutuhin sama Allah, itu lu gerak, lu minta banyak-banyak sama Allah gitu. Hasilnya itu biar Allah yang tentuin gitu kan. Nah, makanya belum tentu juga yang di negeri ya, belum tentu juga yang di negeri itu kerjanya bagus. Iya sih. Belum tentu juga yang kuliah itu kerjanya bagus, dan belum tentu juga yang nganggur itu jelek. Nah, makanya kita nggak pernah bisa nilai seseorang dari awal kita kenal, dari awal kita ngeliat dia, oh dia ini belum jadi apa-apa, mungkin besoknya juga nggak bisa apa-apa. Nah, itu salah, pemikiran yang salah. Lu harus lu harus aware sama seseorang, lu harus peduli juga sama seseorang. Itu jangan karena kerjaannya lah. Sesuatu yang Gitu kan, ikhlas pokoknya. yes. Tapi emang berat ikhlas itu ya. Berat dong, berat sekali. Iya. Minum dulu dong. Lu kayaknya ngobrol terus gitu. Iya, gua bingung nih jadinya. Tapi sekarang lu udah kerja, lu udah bisa dapat pemasukan kan, dan mungkin sekarang orang yang pernah nanya lu, Bunda Delima itu jadi kayak mana sekarang? Tapi gue bangga sih di situ. Gue bangga karena ada juga tetangga gue yang rumahnya deket, gak jauh dari bengkel itu, dia di situ kan, alumni situ kan. Bagus kok, bagus. Tergantung orangnya sih. Kalau misalkan kan ada orang sih, oh di sini di swasta itu kan. Sebenarnya tergantung anaknya sih. Iya. Mau sekolahnya itu Negeri. negeri atau kalau misalkan kitanya nggak bener gitu kan, Ya, sama aja ya. gitu kan. Nggak bener dalam arti apa, kita bolos gitu Iya. kan, bukan kampusnya yang jelek, kitanya yang jelek. Benar. Sebenarnya itu kan. Ya makanya gua nih yang udah jadi orang tua, gua nggak mau berpikiran ini anak swasta gitu kan, ini anak swasta, ini anak negeri gitu. Gua nggak mau berpikiran yang swasta jelek, yang negeri bagus. Nah itu gua nggak mau berpikiran. Makanya please untuk orang tua yang masih ngomongin membeda-bedakan anaknya gitu, jangan Pak, jangan Bu ya, karena anak kita punya punya kekuatan. Jalan sih, ya, jalannya masing-masing. Oke, wah ini keren banget. Hari ini gue sharing bareng Kak Anggun. Lu punya Instagram nggak? Ada Apa namanya? Anggun WN06. Oke, nah teman-teman bisa DM, khususnya yang mau jadi perawat bisa DM langsung ke Kak Anggun. Untuk usaha Kak Anggun apa? CV Butik Lestari. Nah, kunjungin aja Instagramnya, jangan lupa di order. Nah, hari ini gua dapet sponsor juga dari Rido Coffee dan Krebi. Thank you untuk Rido Coffee dan Krebi udah sponsorin kita hari ini. Dan pesan-pesannya hari ini adalah ketika lo mau menggapai sesuatu dan lo nggak bisa lo nggak pede lah dengan diri lo yang mungkin bisa dibilang stupid ya. Lo gak usah mikir panjang lebar. Yang lo harus lakuin adalah lo bergerak. Jangan pernah mikirin sesuatu yang gak mungkin terjadi sama lo, karena lo masih bisa berpikiran positif. Lo positif aja dulu guys. Jangan pernah lo mikirin negatif, karena negatif itu bakal, ketika lo mikirin negatif ya, itu bakal ngepek di diri lo sendiri. Betul. Karena ini yang gue rasain itu, gue selalu berpikiran positif. Gue bakal sukses, gue bakal kaya, gue bakal bisa banggain orang tua. Itu terus yang gue doktrin sama diri gue. Akhirnya numbuhin habit gue, oh iya lo
harus begini Ham, lu harus begini, lu harus kerja, lu harus belajar, lu harus gini gini gini. Oke, makanya gue semangat terus. Gue nggak pernah mikirin gue dulunya bego. Gue pernah nggak naik kelas, Gun. Gue nggak pernah nggak naik kelas, jadi teman-teman gue yang naik seletingan sama gue itu sekarang udah kerja kan. Gue nggak, ya gue tetap pede aja lah dengan diri gue gitu. Ya mungkin gue bodoh karena memang gue nggak mau belajar ini ya. Tapi di suatu bidang gue harus tekunin, begitu. Oke, thank you untuk teman-teman subscriber semua yang udah nonton channelnya Ilham Ayu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dukung terus channelnya biar gue bakal datengin orang-orang yang spesial dan keren yang bisa kita belajar bareng sama dia. Hari ini gue dapet insight baru bahwa misalnya lo nggak usah harus mikirin dan dengerin perkataan orang lain. Lo harus pede aja dengan diri lo sendiri. Thank you Kang Gun udah mampir ke studionya Krabby dan sharing ke kita. Gue seneng hari ini gue dikunjungi sama orang-orang keren, gue dideketin lingkungan sama orang-orang keren. Wah, thank you. Jangan lupa ya follow Instagramnya Kak Anggun di Anggun siapa tadi? Anggun WN06. WN06. Oke. Thank you. Nah, udah.